Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali dengan kami di channelnya Mas Guntur, Sabar GB. Semoga pemirsa channelnya Mas Guntur sehat selalu. Oke, pada pertemuan malam ini saya tertarik begitu untuk membahas makhluk yang dijumpai Mas Guntur seperti yang ada pada channel sebelumnya. Saya merasakan Mas Guntur ya, pada waktu itu Anda seperti memasuki suatu dimensi yang lain begitu Mas Guntur ya? Ya Mas. Ya. Saat itu memang tiba-tiba saja menurut pandangan mata jalan lebar, kosong, tidak ada motor, cahaya terang tapi tidak ada lampu. Jadi saya merasa betul-betul sendiri saat itu. Tapi saya nggak istilahnya nggak ngeh kok jadi lain, itu nggak ngeh. Tiba-tiba langsung nggak begitu lama, beberapa saat kemudian langsung kejadian Mas. Gitu Mas. Oke Mas Guntur, secara pengalaman begitu, saya merasakan ini ada sesuatu yang memang luar biasa. Mungkin ini sebagai pembelajaran bagi pemirsa semua bahwa ini sekedar pengalaman begitu ya. Semoga tidak dianggap sebagai pembodohan, karena masalah-masalah gaib seperti ini begitu sensitif Mas Guntur ya. Begitu sensitif, sehingga saya kira ini penting mengutarakan kepada pemirsa bahwa saya kira tidak bermaksud untuk membodohi. Lagi pula tidak ada pemikiran mengenai hal-hal yang gaib ini terus bisa merusak pemikiran orang, merusak ideologi, kan nggak seperti itu ya. Sudah sampai ke sana. Yeah. Kemarin pada waktu kita mau bertemu Mas Guntur, hari apa itu ya? Sabtu ya? Sabtu atau Jumat ya? Pada waktu kita pertama kali ya, Jumat malam. Jumat malam ya. Jadi Jumat malam pemirsa, saya mencoba menghubungi Mas Guntur dalam Zoom begitu, namun tiba-tiba listrik mati. Bisa saya tampilkan videonya Mas Guntur ya. Nah ini Mas Guntur. Ini. Oke, jadi tiba-tiba listrik itu mati. Kemudian lampu yang ada di atas saya ini Mas Guntur, tempat saya duduk sekarang ini tiba-tiba hidup sendiri Mas Guntur. Jadi saya ya cukup merinding begitu ya, cukup merinding karena kita akan membahas sesuatu yang misteri, kemudian tiba-tiba muncul seperti ini. Mungkin ada penjelasan secara ilmiahnya begitu, tapi secara pribadi saya merasakan ketakutan. Jadi sebelum ini saya berdoa cukup lama untuk diberi kemudahan begitu Mas Guntur. Padahal itu bukan lampu darurat ya Mas? Bukan lampu darurat, bukan lampu emergensi, bukan. Ya, aneh juga karena secara pikiran logis kan semua aliran listrik padam, itu bisa kedip-kedip sendiri. Oke, kita lanjutkan lagi Mas Guntur berkaitan dengan sosok misterius yang hadir di dalam kehidupan perjalanan sebelum Mas Guntur mengalami kecelakaan. Monggo Mas Guntur lanjutkan lagi. Ya Mas, sebetulnya sampai saat ini pun masih menjadi tanda tanya besar ya, meskipun secara kenyataannya saya sudah ridho, sudah ikhlas bahwa memang ini saya menerimanya sebagai jalan hidup saya. Cuman kadang-kadang terutama ini Mas ya, kalau pas kebetulan itu pas hari kejadian, pas hari ulang tahun 22 Juni itu pas hari ulang tahun saya.
Jadi setiap tahun itu hampir saya ingat saat ulang tahun tanggal 22 Juni itu ingat peristiwa itu pasti. Dan saya ingat sosok itu siapa sebenarnya, sampai sekarang pun belum terjawab. Tapi ya mau gimana lagi, dulu-dulu yang membantu saya itu dulu sampai sekarang pun pernah bilang kalau saya itu kalau diangkat dari kursi roda misalnya pindah ke tempat tidur, atau dari kursi roda pindah ke jok mobil, atau sebaliknya ya Mas, itu kadang-kadang yang membantu mengangkat saya itu kadang merasakan berat sekali, kadang merasa ringan. Itu sampai sekarang Mas, saya sendiri juga nggak bisa menjelaskan bagaimana. Mungkin kalau berat badan tetap ya, maksudnya dalam arti mungkin kalau ditimbang sampai 75 kg. Tapi kalau yang angkat itu kadang merasa mungkin lebih dari 75 kg, kadang kurang dari 75 kg. Seperti itu Mas, keanehan yang hingga saat ini. Tapi saya juga merasakan ya udahlah ya, kalau saya pikir logis, pikir cepat, udahlah itu mungkin kalau pas terasa berat mungkin yang bantu saya pas capek gitu aja Mas. Saya mikirnya simpel gitu. Oke, jadi ada perasaan yang aneh begitu ya sampai sekarang ini. Oke Mas Guntur, kita flashback ke belakang ya. Sebelum Anda mengalami perubahan begitu, artinya dari suatu kesadaran penuh kemudian masuk ke dalam suatu kesadaran yang mungkin ketidaksadaran ya, ada sesuatu yang berubah begitu. Apa yang Anda rasakan, perasaan apa? Atau ya, Anda lagi stres atau lagi ada masalah atau mungkin emosi yang positif bahkan seperti itu, seperti apa Mas Guntur yang dirasakan? Ini kita nggak janjian ya, kita talk show live, nggak janjian. Tapi jenengan tanya seperti itu saya juga tidak tahu. Memang pada saat itu Mas, kejadian istilahnya crowded, complicated banget, pokoknya waktu berkejaran. Saat itu sorenya tanggal 22 Juni itu saya bahkan sempat ikut istilahnya berdoa bersama karena kita akan study tour. Itu saya udah ikut di situ bersama teman-teman dan sahabat-sahabat, serta waktu itu Ibu Endan ya, kepala sekolahnya ya, itu ada. Terus bahkan saya juga sudah setelah berdoa bersama sudah naik bis yang yang untuk kelas kita itu, kebetulan kan kita satu kelas dulu ya Mas ya. Kita sudah maksudnya saya sudah naik ke bisnya itu, bis tersebut saya sudah duduk di joknya, terus pulang ke rumah. Memang waktu berkejaran sedikit memang ada acara istilahnya syukuran sama sahabat-sahabat saat itu seadanya. Tapi saya punya punya rencana untuk membawa istilahnya walkie talkie zaman dulu namanya HT itu ya. Saya mengusahakan ke teman saya itu yang rumahnya di Perumnas Banyumanik. Nah, pada sore itu sudah ada teman juga yang di rumah, ada sahabat yang ada di rumah yang datang, saya tinggal. Terus memang Mas, sebelum berangkat itu saya ngontak beberapa orang teman, 2-3 teman, mau saya ajak. Kebetulan mereka semua menolak Mas. Padahal saya ya istilahnya cuman sebentar, setelah itu langsung pulang. Saya sudah bilang gitu, tapi mereka pada menolak. Oke ya sudah, saya berangkat. Sedikit rasa jengkel memang ada sedikit rasa jengkel. Udah sampai teman saya di Perumnas Banyumanik itu, kebetulan zaman dulu memang kan belum ada HP ya Mas ya, masih telepon biasa. Saya enggak telepon dulu Mas, barangnya itu rusak, jadi akhirnya nggak jadi bawa, nggak jadi minjem. Saya pulang pamitan dengan tangan hampa,
ingat sekali saya berhenti di telepon umum koin di masjid Kanver itu kalau nggak salah ya. Kanver Raya itu ada masjid, maaf, gereja. Masjidnya ada tapi di perempatannya saya berhenti di gereja yang ada telepon koinnya, Mas. Saya telepon rumah, tanya, halo gimana teman-teman udah pada datang? Udah, kamu udah ditunggu. Ya wes, aku segera meluncur, saya bilang gitu. Setelah itu saya melanjutkan perjalanan, saya masih merasa normal seperti apa adanya sendiri, sampai pom sukun saya ngisi bahan bakar karena memang sudah rest, sudah tipis. Setelah ngisi, saya itu baru merasakan suatu keanehan, tapi tidak saya pikir, tidak saya rasakan, tidak saya nalar, atau mungkin saya sudah nggak sadar. Saya sudah berboncengan dengan seorang laki-laki yang intonasi suaranya saat itu sekitar 50 tahunan, ngobrol pendek, obrolannya saya lupa. Terus saya ingat, saya megang lututnya dia, pegangan ya, saya mau kenceng. Dia langsung mendekat saya dari belakang, Mas. Setelah itu, aku kenceng memang kenceng larinya motor, jalan kosong, terang, tidak ada mobil, tidak ada motor, tidak ada lampu. Beberapa saat, nah, itu seperti itu kronologisnya, Mas. Dan itu saya ingat, yang saya boncengkan pun saya pikir, saya ditolong orang, saya sampai bilang, Mas, tolong itu yang saya boncengin itu lebih parah dari saya. Yang nolong enggak, saya sendirian. Udah, langsung diangkat ke mobil, dilarikan ke itu, Mas, Elizabeth waktu itu. Seperti itu, Mas. Dia kadang kalau dirasakan flashback ke belakang, kadang seperti percaya nggak percaya, tapi memang akhirnya faktanya seperti ini kejadian. Gitu, Mas Debra. Jadi saya merasakan memang saat saya diboncengi itu saya sudah memasuki dimensi lain menurut saya loh. Kalau istilahnya pemikiran yang gampang itu, lah wong jalan raya jam ya juga masih pukul 22 lebih sedikit. Sepi-sepinya jalan mesti kan ada yang lewat, entah motor, entah mobil, meskipun frekuensinya sudah berkurang daripada yang jalan siang ya, Mas ya. Nah ini sama sekali kosong, Mas. Gitu, Mas Ibra. Iya. Saya cukup berat terus terang ini, tidak tahu kenapa. Kadang memang seperti ini, Mas Guntur. Saat Mas Guntur bercerita seperti itu, saya merasakan ada sesuatu yang sebenarnya masih begitu melekat begitu. Barangkali orang-orang yang paham mungkin bisa melihatnya, termasuk yang kemarin begitu saat Mas Guntur bercerita itu ada suatu perasaan yang tepat di mana frekuensi barangkali yang seharusnya tidak dibatasi, ya. Namun iya. Jadi mungkin tidak tahu. Karena cepat juga itu mungkin jadi saya bisa masuk ke frekuensinya mereka mungkin. Di situ sulit dijelaskan, Mas ya. Sulit dijelaskan. Ya jadi, memang saya kira ini memang justru suatu yang nyata, Mas Guntur, karena memang suatu kejadian seperti ini memang tidak bisa diperkirakan, ya, tidak bisa diperkirakan, tiba-tiba begitu datangnya, ya. Apapun itu ya, bentuknya, maaf Mas Guntur ya, barangkali ada jin di situ atau mungkin sekedar bahkan firasat juga, ya, itu datang secara tiba-tiba. Ya. Mas Guntur, terlepas dari apapun itu, karena telah terjadi, tentunya tadi seperti kemarin kita bicarakan, ada suatu titik yang harus kita perjuangkan, yaitu meyakini, seperti Mas Guntur bilang kemarin, ya, bahwa
kalau saya tidak seperti ini, barangkali di kemudian hari saya bisa menjadi seorang pencuri, saya meyakini itu Mas. Jadi pada kenyataannya apapun itu kehendak Tuhan, ya. Kalau saya boleh mencermati begitu, tentu ini suatu bentuk perhatian Tuhan apa yang diperlukan oleh Mas Guntur, karena Mas. Kita selalu bilang yang kita inginkan begitu kan, jadi suatu itu memang seperti itu. Artinya di dalam hidup ini ternyata kita tidak hanya membawa jasad saja, tapi di dalam tubuh ini ada namanya roh, Mas Guntur. Ya, betul. Oh, ada, betul sekali. Ada nafsu tadi, ya, yang itu betul. Antara roh dan nafsu itu yang bertanggung jawab terhadap hidup kita di dunia. Ya. Itu Mas Guntur ya. Jadi mereka unsur-unsur dari manusia ini yang hancur hanyalah jasad, gitu Mas Guntur. Roh dan nafsu itu hanya mencicipi kematian menurut keyakinan saya begitu, dan bertanggung jawab. Nafsu itu akan bertanggung jawab begitu terhadap apa yang kita jalani di dalam kehidupan ini. Oke, barangkali itu Mas Guntur, tentunya kebaikan Tuhan kita bisa manai dari situ, ya. Amin. Artinya kalau nafsu kita masih menggebu-gebu, nggak tahu kita jadi apa, atau mungkin nggak ada damai di hati Mas Guntur, barangkali seperti itu kalau tidak ada kejadian seperti ini. Memang betul tadi pertanyaan. Pertanyaan jenengan memang betul tadi Mas, memang mengalami rasa emosional atau seperti apa? Kalau dirunut-runut kan tetap akhirnya ada rasa emosional, itu kesimpulannya dari saya ngajak temen pada nggak mau, terus sampai rumah yang mau minjemi barang itu barangnya rusak, kan tetap ada rasa dongkol Mas, akhirnya emosi. Mungkin dari sisi emosional tersebut yang meletup-letup sehingga entah bagaimana caranya mungkin bisa kontak dengan dimensi lain atau bagaimana itu Mas, ya Mas? Seperti itu. Saya kira saya tidak bisa menjawab secara tepatnya. Tadi saya bilang bahwa kondisi seperti apa begitu yang tepat saya juga tidak paham begitu. Ketika bisa merasakan hal-hal yang aneh. Kadangkala orang emosi tinggi, meluap-luap begitu, mengumpat-ngumpat, mengata-ngatakan orang, pakai aneh kowe mlebu jebul sumur katakan, atau jatuh di jalan begitu, ada orang mengumpat-ngumpat begitu dengan emosional. Tidak terjadi Mas Guntur, tapi orang tua dengan cintanya kepada anak keluar umpatan dan terjadi itu titik seperti itu yang tepat sampai kita bisa masuk pada dimensi yang sebenarnya, maaf saya nggak kuat Mas Guntur, pada dimensi seperti itu saya tidak paham. Ya sebetulnya kalau dengan jin itu kan kita menurut kepercayaan saya kebetulan kita sama ya, pemeluk Islam, kita meyakini dengan hal gaib itu, terutama kan di rukun iman ada. Terus saya pribadi sebenarnya menghormati Mas ya, menghormati kaum mereka, kaum jin itu kan, bisa dikatakan sebenarnya mereka itu saudara tua kita, ya kan, saudara tua kita yang tidak kelihatan, yang dia hidup di dimensi lain. Cuman ya itu tadi kan kita sudah mungkin diajarkan juga yang diperbolehkan hanya sama-sama bekerja sama untuk kepentingan kebaikan, istilahnya menuju Allah. Kita tidak boleh bekerja sama dengan jin itu untuk istilahnya tawar-menawar kan, seperti itu. Misalnya saya ada mahar sekian juta, tolong dikembangkan mahar saya. Nah seperti itu kan tidak boleh Mas, ya kan Mas. Nah pada saat itu kan sebenarnya saya juga nggak mengikuti banyak dunia, istilahnya nggak mengikuti banyak itu ya, nggak seneng tentang dimensi lain, tentang mempelajari ilmu gaib itu enggak. Tapi ya itu tadi kok dilalah seperti itu kejadian saya. Dilalah
saya kok mengalami hal seperti itu. Nah itu ya sudah, akhirnya sampai sekarang tak pupus. Itu mungkin memang yang terbaik buat saya gitu Mas. Ikhlas lah ya, ikhlas itu kan ya, wah ya luas kalau dijelaskan ya Mas ya. Ikhlas itu ya adil, jujur, nompo ponone, dan kalau benar-benar ikhlas itu ya termasuk sabar juga. Gitu Mas. Kemudian ada hal goib lagi begitu yang ceritakan Mas Guntur berkaitan dengan kejadian di saat Anda kritis begitu, bertemu dengan seorang yang memberikan angsa begitu. Saya penasaran begitu Mas Guntur ya, seperti apa begitu sosoknya, kemudian apa yang dia katakan secara lengkap, misalkan kalau Mas Guntur barangkali masih ingat. Monggo Mas Guntur. Iya. Kalau yang saya ingat ya memang itu Mas, cuman nggak banyak bicara, cuma dia tiba-tiba ada di depan saya gitu, dalam istilahnya dalam mimpi saya atau alam bawah sadar saya tuh, dia berdiri di depan saya, pakaiannya jubah putih, pakai sorban putih, orangnya ada ini jenggot, tapi saya tidak mengenali siapa beliau. Dia tiba-tiba memberikan angsa, dia sudah membawa angsa, tiba-tiba dia memberikan angsa pada saya Mas, angsa putih mulus. Dan angsa macam-macam ya, ada yang belang juga. Nah, ini kebetulan warnanya yang putih mulus. Saya tiba-tiba diberikan itu. Beliau berkata, ini buat kamu. Terus saya langsung terima. Dalam bawah sadar itu saya langsung, oh iya terima kasih. Terus hilang. Saya mau ngomong apa lagi tuh ya nggak sempat, udah hilang. Nah itu maknanya sampai sekarang ya cuman sesederhana itu Mas. Saya menyimpulkan kalau angsa itu lehernya panjang,